back to my channel, channelnya Mahasiswa. Di video kali ini aku akan jelasin tentang apa aja sih yang harus kamu tahu di writing competition Jarum Beasiswa Plus. Nah, ini semua based on my experience, jadi mungkin akan berbeda di videoku sama di video beasiswa Jarum lain yang mengikuti writing competition. Tapi nggak ada salahnya kok kamu nonton video ini sampai akhir, karena mungkin ini semua kamu butuhin saat kamu ikut writing competition nantinya. Oke, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi dari video-videoku selanjutnya. Di sini aku udah tulis beberapa poin tentang writing competition based on my experience. Jadi ya aku akan bolak-balik antara kamera sama tulisannya. Oke, jadi yang pertama, bahwa penelitian yang kamu bawa untuk writing competition itu nggak harus penelitian udah jadi. Jadi bisa dalam bentuk gagasan, bisa juga dalam bentuk emang penelitiannya udah jadi. Jadi writing competition ini dilaksanakan di semester 7. Kan kalau menerima beasiswa Jarum itu di semester 5-6 ya, selama 1 tahun. Nah, di semester 7 itu udah nggak menerima beasiswa lagi setiap bulannya, tapi kamu masih bisa mengikuti writing competition. Nah, acaranya sekitar bulan September, Oktober gitu. Nah, terus udah itu untuk tahap-tahapnya ada mulai dari tahap tingkat regional, terus nanti yang masuk 3 besar di tingkat regional akan dikirim ke tingkat nasional. Secara detailnya udah aku bahas di video yang ini. Nah, di video kali ini aku akan jelasin lebih ke teknis dan tips-tipsnya aja gitu ya di writing competition. Nah, jadi kalau misalnya semester 5 atau semester 7 mungkin kamu belum ada penelitian, ataupun kalau misalnya penelitian skripsi ini penelitiannya belum selesai. Kalau pakai gagasan boleh nggak? Boleh banget. Nah, tapi yang perlu kamu ketahui selanjutnya adalah kalau pakai gagasan sekalipun tetap harus kamu cantumkan jurnal, terus juga data-data. Intinya informasi pendukung yang menguatkan gagasan kamu. Jadi bukan sekedar gagasan aja, karena kalau gagasan aja jatuhnya jadi kayak esai gitu. Tapi ini kan writing competition disertai ada data-datanya. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya penelitiannya ini sudah dipublikasikan, apakah boleh diikutkan di writing competition? Jawabannya adalah boleh. Tapi perlu kamu ketahui dipublikasikannya kayak gimana. Dan juga misalnya skripsimu nih ada kerjasama sama dosen atau penyedia hibah dananya enggak? Nah, kalau dari Jarumnya sendiri boleh, cuma dari segi penyedia dananya boleh enggak? Misalnya gini, kamu ikut proyek dosen, habis itu ini kayaknya judulnya oke nih, aku ikutkan buat writing competition Jarum Beasiswa Plus. Tapi kalau dari pihak dosennya tidak membolehkan hasil penelitian itu digunakan untuk writing competition, ya nggak boleh. Jadi nggak bolehnya itu dari pihak ketiganya atau pihak si penyedia dananya atau yang melaksanakan penelitian bareng sama kamu. Tapi kalau misalnya penelitian itu kamu danain sendiri, nggak kerja sama siapapun, ya boleh aja kamu gunakan untuk writing competition. Karena saat aku mengikuti writing competition itu ada mahasiswa lain yang dia pakai penelitian yang sudah dia lakukan. Jadi ada yang pakai PKM-nya, terus juga ada yang pakai karya tulis lainnya. Jadi si mahasiswa ini udah sering ikut lomba karya tulis di tahun-tahun sebelumnya, dan salah satu karya tulisnya itu digunakan lagi untuk writing competition. Cuma ya agak di remake dikit gitu ya, nggak plek banget. Cuma kayak gitu bisa. Terus kalau misalnya penelitiannya masih ongoing nih, gagasan juga enggak, tapi penelitian masih ongoing, anggaplah kayak penelitian skripsinya 2 tahap, ini baru tahap 1 selesai, bisa nggak sih diikutkan di writing competition? Jawabannya bisa. Dulu salah satu peserta dari beasiswa Jarum Surabaya itu pas waktu aku seleksi regional, dia udah penelitian tahap 1 dan udah ada prototipenya, jadi waktu itu dia bawa untuk writing competition. Boleh aja kalau kayak gitu. Tapi yang pasti di naskahnya ya jelas sampai selesai gitu, nggak ada ditulis ini penelitiannya baru tahap 1, tahap 2 nya belum selesai, ya nggak ditulis kayak gitu juga. Pokoknya writing competition di naskahnya itu udah naskah full yang udah selesai dan ya udah naskah jadi gitu. Yang selanjutnya kamu boleh bawa prototipe, dan ini aku sarankan banget kalau bisa ya bawa prototipe kalau emang dalam bentuk produk, atau kalau bentuknya ini konsep atau desain. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya aku bawa prototipenya, atau mungkin nggak begitu menjelaskan kalau pakai prototipe dalam bentuk produk. Kamu bisa pakai video atau mungkin model animasi, yang penting bisa menggambarkan ide kamu kayak gimana. Kenapa? Karena nggak semua dosennya dari background pendidikan yang sama-sama kamu nih. Jadi di tingkat regional itu ada 3 juri, dan di tingkat nasional kalau nggak salah 3 juri juga. Dan jurinya ya 2 dari bidang saintek, 1 soshum, atau 2 soshum, 1 saintek. Ya kalau misalnya kebetulan dari bidang
bidang yang sama dengan bidang kamu, ya untung banget gitu, mungkin nggak membawa prototipe nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya jurinya nggak berasal dari bagian pendidikan yang sama-sama kamu, ya bagaimanapun menurutku lebih baik kamu bawa prototipe deh, untuk bisa menjelaskan ke orang yang tidak berasal dari background pendidikan kamu. Yang selanjutnya, bikin PPT yang simple dan menarik, dan kalau bisa H-1 kamu udah coba, maksudnya tahu ruangannya kayak gimana, terus udah itu latihan presentasi. Anggaplah kamu nggak tahu ruangannya ya, sebenarnya tahu ruangannya itu sangat membantu. Jadi kamu bisa memperkirakan, oh kira-kira nanti aku akan berdiri di sini, kira-kira aku akan ngomong dengan suara sekencang apa, disediakan mic atau enggak. Kalau misalnya nggak disediakan mic, kira-kira suara aku harus segimana. Terus juga kalau misal pakai mic, kira-kira mic-nya dipegang di tangan kanan atau kiri, nanti sebelah satu tangannya lagi untuk ngejelasin kayak gitu atau kayak gimana. Menurutku ngelihat ruangannya H-1 atau H- beberapa jam, menurutku itu lumayan membantu, jadi kamu nggak kaget gitu, apalagi kalau kamu maju presentasi pertama. Nah, tapi kalau misalnya tidak berkesempatan untuk ngelihat ruangannya dulu H-1 atau H- beberapa jam, nggak masalah, kamu bisa latihan presentasi. Jadi dulu waktu pas aku seleksi di tingkat regional di Surabaya, itu H-1 aku nggak tahu ruangannya di mana karena tempat seleksinya beda dari hotel tempat aku tinggal. Tapi ya udah, aku latihan presentasi aja dulu malamnya, terus besoknya pas tahu ruangannya ya oke. Ya udah bisa mempertimbangkan lah, meskipun aku nggak nyoba langsung latihan presentasi di ruangan tersebut. Tapi pas seleksi di tingkat nasional, aku tahu ruangannya di mana, jadi aku bisa sempat latihan H-1, udah tahu ruangannya kayak gimana. Kalau misalnya aku bawa prototipe, aku taruh di mana, jurinya duduk sebelah mana. Jadi menurutku dengan mempersiapkan dan visualisasi kondisinya kayak gimana itu lumayan membantu banget. Dan yang terakhir, ini paling penting banget buat kamu perhatikan. Jadi di tingkat regional itu ada 10 peserta, nanti akan diambil 3 orang ya, 10 finalis lah, nanti akan diambil 3 orang pemenangnya yang akan dikirim ke tingkat nasional. Di tingkat nasional itu jadi ada 4 regional, setiap regional mengirimkan 3 finalis ya, jadi ada 12 finalis dan nantinya akan dipilih 3 orang pemenang. Nah, baik di tingkat regional maupun nasional, penanya tidak hanya dari juri. Kalau penanyanya dari juri aja mungkin kita bisa memprediksi ya, anggaplah kayak background pendidikan jurinya ini nggak sesuai sama backgroundku, mungkin nggak bakal ditanya yang aneh-aneh ya, cuma ditanya sebatas apa yang ditulis di naskahnya. Tapi ini masalahnya, penanyanya boleh dari seluruh peserta, dan ini yang menurutku lumayan waktu itu ngejatuhin nilaiku saat tanya jawab di tingkat nasional. Kenapa? Karena ada salah satu peserta yang nanya dan ternyata aku nggak bisa jawab dengan baik, dan akhirnya kayak diskakmat deh sama si peserta ini. Padahal sebenarnya dari juri udah bisa aku jawab semua pertanyaannya. Nah, jadi perlu kamu hati-hati juga, karena kalau misalnya ada kesempatan kayak gini peserta boleh nanya, kan otomatis pertanyaannya apa? Ya berusaha ngejatuhin peserta yang lain. Jadi ya gitu, emang berasa banget auranya, kayak pesertanya kayak kalau bisa nih aku nanyain pertanyaan apa ya yang bisa bikin si pemateri atau si finalis lain ini bisa berkurang lah nilainya. Oke, itu aja kisi-kisi atau mungkin bocoran ya buat writing competition. Jadi bagi kamu yang ikut writing competition tahun ini dan tahun-tahun setelahnya, mungkin peraturannya nggak jauh berbeda. Ya semoga video ini juga bisa membantu, karena writing competition itu menurutku salah satu kesempatan kamu sebagai beasiswa Jarum yang bisa kamu manfaatkan. Writing competition ini bukan program wajib ya. Jadi kalau yang program wajibnya itu kayak leadership development, character building, nation building, nah itu harus diikuti oleh semua beasiswa. Sementara kalau untuk yang writing competition ini nggak wajib, jadi kalau kamu pengen ikut ya kamu daftar. Nanti akan ada seleksi berkas dulu, terus nanti kalau lolos seleksi berkas baru akan ada seleksi di tingkat regional, jadi kayak presentasi gitu, dan di situ cuma ada 10 finalis aja. Jadi menurutku dimanfaatin aja deh, soalnya kayak hadiahnya juga lumayan. Waktu itu aku di tahun 2015 juara 1 di tingkat regional itu aku dapat 7,5 juta. Tapi juara 1, 2, 3 itu sama, dapatnya 7,5 juta semua. Tapi kalau di tingkat nasional itu dapatnya beda. Jadi juara 1-nya dapat 30 juta, juara 2 dapat 20 juta, dan juara 3-nya dapat 10 juta. Itu aja di tahun 2015. Kalau kamu nonton video ini di tahun 2023 dan setelahnya, mungkin rewardnya jauh lebih besar ya. Dan juga untuk naskah yang sudah diikutkan di writing competition, itu tetap menjadi hak cipta dan hak milik kamu. Jadi misalnya kayak tadi nih, ini merupakan penelitian tahap 1 buat skripsimu. Setelah ikut writing competition, kamu mau lanjutin tahap 2-nya untuk skripsimu, ya bisa-bisa aja. Dan nanti ya kamu publikasikan sendiri, itu bisa. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain terkait writing competition, bisa banget kamu tanya di kolom komentar.
Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.